Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lagi ada di dapur kalian sekarang juga. Kunyit. Yap, rempah emas yang bikin warna kari jadi cakep banget. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sama-sama, di balik warna kuning cerahnya itu ada cerita yang jauh lebih dalam dan kompleks. Yuk, kita langsung aja bahas. Sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum jadi bumbu masakan yang mendunia, kunyit itu udah jadi andalan dalam pengobatan tradisional. Jadi ini bukan soal rasa aja, ini soal khasiat penyembuhan. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal kayak detektif waktu nih. Kita akan mundur ke belakang untuk ngerti gimana ceritanya kunyit bisa dapat reputasi sebagai tanaman obat yang kuat di seluruh dunia. Yang keren banget tuh gini, gimana caranya berbagai budaya yang beda-beda, secara terpisah, bisa nemuin manfaat yang beda-beda dari tanaman yang sama. Coba deh lihat ini, di India kuno mereka pakainya buat penyakit kuning sama batuk. Geser ke Tiongkok, fokusnya jadi ke peradangan. Di Filipina jadi obat buat radang sendi, dan di Kolombia buat diabetes. Ini tuh kayak pengakuan seluruh dunia gitu soal kekuatan penyembuhannya, jauh sebelum para ilmuwan modern mulai menelitinya. Oke, sekarang kita kupas lapisannya lebih dalam lagi. Kita geser dari cerita sejarah ke dunia kimia. Buat ngintip, sebenarnya ada apa sih di dalam akar berwarna emas ini? Yap, 300 lebih. Kalian nggak salah lihat angkanya. Penelitian udah nemuin lebih dari 300 komponen aktif secara biologis di dalam kunyit. Ini bukan tanaman biasa, ini tuh kayak pabrik kimia alami yang super kompleks. Terus, senyawa bioaktif itu apaan sih? Gampangnya gini, itu tuh zat-zat kimia alami di tanaman yang walaupun jumlahnya sedikit, bisa berinteraksi sama tubuh kita dan ngasih efek biologis. Dan dari 300 lebih senyawa ini, ada satu kelompok yang paling jadi sorotan. Dan inilah dia bintangnya, sekelompok senyawa yang namanya kurkuminoid. Seperti yang bisa kalian lihat ya, kurkumin sendiri itu yang paling dominan, sekitar 77%. Nah, senyawa-senyawa inilah yang bikin para ilmuwan penasaran banget. Jadi intinya gini, warna kuning ngejreng yang kita kenal dari kunyit itu datangnya dari senyawa-senyawa ini. Tapi ini bukan cuma soal warna loh. Justru karena ada kurkuminoid, terutama kurkumin, makanya kunyit jadi subjek ribuan penelitian ilmiah. Oke, kita udah tahu isinya apa aja. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin sama senyawa-senyawa ini? Paling nggak menurut apa yang ditemuin di laboratorium ya? Yang pertama, aktivitas antioksidan. Di dalam studi lab, kurkumin itu terbukti bisa jadi semacam pasukan pembersih yang netralin molekul berbahaya bernama radikal bebas. Bahkan, dia bisa ngeboost sistem pertahanan antioksidan alami tubuh kita. Ini penting banget buat ngelindungin sel-sel kita dari kerusakan. Lanjut, kekuatan antiinflamasinya. Bayangin deh, peradangan itu kayak alarm kebakaran di tubuh kita. Nah, kurkumin ini kayaknya bisa nemuin salah satu saklar utama buat matiin alarm itu, sebuah jalur molekuler bernama NF-kappa B. Di model hewan, ini terbukti bisa ngurangin bengkak yang mirip sama radang sendi. Dan yang terakhir, potensi anti-kanker. Studi pada sel di cawan Petri nunjukin kalau kurkumin bisa menghambat pertumbuhan sel kanker dan bahkan bisa memicu bunuh diri sel yang terprogram atau apoptosis pada sel-sel ganas itu. Hasil yang luar biasa banget ya di tingkat laboratorium. Oke. Setelah ngelihat semua potensi yang kedengarannya luar biasa itu, sekarang waktunya buat reality check. Ada perbedaan yang gede banget antara apa yang terjadi di cawan Petri sama apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget kan? Kalau di lab sehebat itu, kenapa kita nggak pakai kunyit aja buat nyembuhin semuanya? Jawabannya ada di celah antara riset lab dan uji coba ke manusia. Dan ini dia yang ngegambarin celahnya dengan jelas. Studi lab itu kan pakainya dosis yang terkonsentrasi banget dan terkontrol di sel atau hewan. Sementara itu, uji coba ke manusia jauh lebih rumit. Tubuh kita ini kompleks, metabolisme kita beda-beda. Dan masalah besar sama kurkumin itu adalah bioavailabilitasnya. Gampangnya, kemampuan tubuh buat nyerap dan makai zat itu ternyata rendah banget. Kutipan dari salah satu sumber utama kita ini ngerangkum semuanya dengan pas. Para ilmuwan bilang walaupun potensinya besar, kita masih butuh lebih banyak uji klinis pada manusia buat tahu cara terbaik buat pakainya dan berapa dosis yang aman dan efektif. Jadi PR-nya masih banyak ya. Jadi, kesimpulannya gimana nih dari semua ini? Yuk kita rangkum perjalanan kita dan coba lihat ke depan. Kita udah lihat ya, gimana kunyit ini berevolusi. Dari yang tadinya cuma obat tradisional, terus kita bedah, ternyata isinya kayak pabrik kimia yang kompleks. Kita juga udah lihat potensinya yang luar biasa di lab. Dan sekarang,
Kunyit itu ada di garis depan penelitian modern, nunggu para ilmuwan buat ngebongkar semua rahasianya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik buat dipikirin. Dalam pencarian kita buat obat-obatan baru, jangan-jangan jawaban yang kita cari selama ini tersembunyi di dalam rempah sederhana kayak kunyit, yang udah ada bareng kita selama ribuan tahun. Cuma waktu dan penelitian lebih lanjut yang bisa jawab.